Kalimantan Barat memiliki banyak suku, agama, dan budaya. Termasuk juga adat istiadat yang masih dilestarikan oleh suku Melayu di ibu kota provinsi ini. Adat istiadat yang ada di masyarakat Melayu Kalimantan Barat memiliki keunikan tersendiri. Halo pemirsa Ragam Kalbar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali ya pada hari ini saya Ayu Wulandari dan saya Setiadi. Hari ini kita pakai nuansa emas-emas. Kita pengen ajak pemirsa Ragam Kalbar tentunya di hari ini. Kita pengen ajak, mau ngapain nih Ayu kira-kira? Ini hari yang spesial tentunya bagi sepasang pengantin gitu ya. Karena hari ini memang kita akan mengupas mengenai tradisi Melayu kalau misalnya jadi pengantin. Iya. Pengantin Pontianak atau pengantin Melayu begitu. Apa-apa saja yang harus dilakukan menjelang sampai di hari H ketika mereka berdua menjadi raja dan ratu sehari. Betul, karena banyak sekali tradisi ataupun prosesi yang harus mereka lewati. Seperti misalnya tadi malam Setiadi sudah datang ke acara yang namanya Betangas. Betangas. Jadi itu salah satu prosesi yang harus dilalui oleh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan, gunanya untuk membuat tubuh lebih segar dan salah satunya adalah juga untuk supaya membuang suwe atau sial kabarnya. Oh gitu, dan pastinya aura kecantikannya semakin memanjang. Karena kan mau jadi raja dan ratu sehari nih Ayu. Betul. Iya. Dan pada prosesi pernikahan juga banyak sekali prosesi yang harus dilewati. Setelah akad nikah ada sungkeman, kemudian juga ada cucur air mawar. Cucur air mawar. Melayu, ya? Oke, dan selengkapnya kita akan ajak pemirsa Ragam Kalbar untuk melihat prosesi pernikahan masyarakat Kota Pontianak. Adat, tradisi, hingga budaya tersebut masih dilestarikan hingga saat ini. Satu di antaranya, yakni adat istiadat yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pengajian pernikahan merupakan acara yang biasa dilaksanakan calon pengantin Muslim yang akan menikah, termasuk masyarakat Melayu. Ya pemirsa, masih di Ragam Kalbar. Salah satu prosesi atau hal yang tidak boleh dilewatkan dalam pernikahan di Kota Pontianak adalah Al-Barzanji. Ini merupakan salah satu hal yang kaitannya dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memohon ridho tentunya atas pesta atau kegiatan yang akan dilakukan. Dan tentunya ini merupakan satu rangkaian yang juga tidak boleh dilewatkan dan menjadi suatu keharusan dalam pernikahan masyarakat di Kota Pontianak. Saat ini saya sudah bersama dengan pimpinan pengajian, benar ya Bu ya? Iya. Okay. Yang akan memimpin Al-Barzanji. Jadi Al-Barzanji itu adalah bentuknya pengajian ya Bu ya? Memanjatkan doa. Kira-kira apa yang akan dilakukan dalam malam Al-Barzanji ini Bu? Kami dari beberapa pengajian di sini kebetulan ada gabungan pengajian dari Yasinan dan Majelis Ta'lim An-Nisa akan membawakan pembacaan Al-Barzanji yang dalam hal ini kami diundang oleh Sahibul Bait untuk melantunkan syair-syair yang terkait dengan puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Hal ini dilakukan dalam rangka memanjatkan puji syukur kita kepada Allah melalui baginda Rasulullah. Semoga dengan ayat-ayat atau lantunan
syair yang kita bacakan ini nanti dijabah Allah, karena di dalam syair Barzanji ini ada beberapa pasal, yaitu pasal pembukaan, pasal pertama, dan pasal kedua ada beberapa pasal, dan pada akhirnya adalah pasal penutup, yaitu pembacaan doa yang dimana kita memanjatkan doa segala hajat kita semoga terkabul, dan pujian-pujian juga di dalam doa itu ada juga pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah doa dan doa juga salawat, salawat ya. Oke, ini dilakukan kalau dalam pernikahan di Kota Pontianak, Barzanji ini apakah setelah atau sebelum, seperti apa, Bu? Ini tergantung kebiasaan dan keinginan daripada sahibul bait. Selain pernikahan juga untuk khitanan juga biasa dilakukan oleh masyarakat Melayu yang masih menjaga tradisi ini, karena ini masih tradisi yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Melayu. Walaupun di sana sini sudah ada beberapa pergeseran, kalau melihat asal usulnya pembacaan Al-Barzanji ini bukan hanya 5 atau 6 pasal, lebih banyak sebenarnya, tapi ngelihat kondisi sekarang kita lebih mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, maka ada beberapa pasal yang kita baca, dan terakhir dengan pembacaan itu tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu pembacaan penutupan atau doa penutup. Apakah itu tidak merubah esensi atau nilai dari Al-Barzanji ini secara keseluruhan? Tidak, karena beberapa pasal itu semuanya terkait dengan riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW dari mulai awal sampai masa wafatnya beliau. Artinya untuk waktu juga tidak ditentukan, apakah setelah atau sebelum berapa hari juga tidak? Tidak itu, atau bisa dilakukan sehari sebelum atau sehari sesudah, itu tergantung sahibul bait yang berkenan untuk menyelenggarakan. Ini kalau boleh tahu, Al-Barzanji ini menurut sejarahnya atau mungkin orang-orang dulu ya kan, pastinya ada pergeseran seperti yang sampaikan. Durasinya berapa lama, Bu, kalau Al-Barzanji ini dilakukan umumnya di Kota Pontianak? Kalau untuk pembacaan itu satu pasal itu paling lama 5 menit atau 10 menit gitu, itu paling lama. Itu tergantung gaya atau nada yang dibawakan oleh si pembaca itu. Jadi tergantung ini bisa itulah sifatnya tergantung pada si pembawa itu sendiri gitu, dengan lagu atau bacaannya banyak atau tidak. Karena ada beberapa pasal yang bacaannya banyak gitu, ada beberapa pasal yang hanya sedikit gitu. Ini memang Al-Barzanji ini apakah dilaksanakan terpisah, akhwat ikhwannya dipisah, atau seperti apa ini, Bu? Ini saya lihat kan ibu-ibu semua nih, bapak-bapaknya apakah punya acara khusus kalau Al-Barzanji juga, atau seperti apa? Kalau bapak-bapaknya itu memang ada juga tersendiri, tapi jarang sekali bisa digabung, itu jarang pernah kita temui. Tapi memang kalau untuk bapak-bapak tersendiri punya majelis tersendiri, dan ibu-ibunya juga punya majelis tersendiri. Jadi memang untuk penggabungan itu selama saya belajar taklim itu juga belum pernah digabung antara bapak-bapak dan perempuan. Kalaupun kami yang hadir atau bapak-bapak yang membaca, kami yang perempuan hanya mengikut saja saat sarakalnya, jadi tidak mengikut untuk membacaan pasal-pasalnya. Sarakal itu apa? Sarakal itu nanti ada pada syair yang atau bait yang ketiga, kita berdiri, dan di situ kita membacakan selawat Nabi. Jadi sarakal, istilah dalam Melayu itu sarakal namanya. Di dalam Al-Barzanji ini apakah sama dengan pembacaan doa biasa, seperti contoh mungkin mendoakan orang tua yang telah meninggal, atau seperti apa, ada khusus seperti itu? Iya, sebelum kita memulai itu kita memang ada membacakan Fatihah, surat Fatihah untuk orang tua yang sudah meninggal. Ada khususnya kepada kita juga Fatihah tawasul kepada Rasulullah. Syekh Al-Barzanji itu juga, Al-Barzanji itu adalah nama orang yang menulis syair tentang kitab Al-Barzanji itu, karena waktu masa itu diperlombakan untuk mengenang perjalanan hidup Rasulullah supaya ada timbul kecintaan dari umatnya itu, makanya disusunlah, diperlombakan, dan Syekh Al-Barzanji inilah yang berhasil memenangkan lomba pada saat itu menurut kisah yang pernah saya dengar gitu. Jadi artinya dalam Al-Barzanji ini ada banyak pesan tentunya dalam hajat yang dilakukan oleh sohibul hajat tadi, tuan rumah ya kan, untuk supaya mendapat ridho dari Allah tentunya, sebagai ungkapan syukur kalau memang acara itu terlaksana dengan lancar, dan juga mohon ridho dari Allah atas semua yang dilakukan. Nah, itu pemirsa Ragam Kalbar, Al-Barzanji ini penting. Seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan Majelis Taklim, bahwa memang ini tidak bisa dipisahkan dari hajat atau acara pernikahan masyarakat di Kota Pontianak. Dan kita masih akan melihat seperti apa kegiatan-kegiatan atau rangkaian-rangkaian dalam prosesi pernikahan masyarakat di Kota Pontianak, tetap di Ragam Kalbar. Ya Rasul, salam alaika.
Acara pengajian ini bukanlah hal wajib yang harus dilaksanakan. Namun, dengan adanya pengajian sebelum menikah, maka diharapkan dapat membawa keberkahan dan kelancaran menuju hari H. Bila pengantin masa kini memilih perawatan salon dan spa menjelang hari bahagia mereka, maka calon pengantin Melayu Pontianak juga akan melakukan sejumlah prosesi untuk mempercantik diri jelang hari pernikahannya. Bedanya, prosesi adat Melayu Pontianak menggunakan bahan alami dan ritual yang syarat akan makna dan juga doa. Nah, pemirsa, ini salah satu dari tradisi yang harus dilalui oleh calon pengantin, baik pria maupun wanita. Dan di balik tikar pandan ini, ada calon pengantin yang sedang melakukan salah satu prosesi yang wajib dilalui oleh pengantin yang ada di Kota Pontianak. Saya sudah bersama dengan Ibu Asyani. Ibu Asyani. Oh ya, Ibu Asyani ya, Bu ya. Ya. Ini kalau boleh tahu, ini prosesinya apa namanya, Bu? Apa nih untuk tangasan ini? Tangasan namanya, Bu. Iya, buang keringat yang tidak bagus di badannya ya. Nanti kalau sudah bertangas, dia sudah dia belulur supaya membersihkan keringatnya. Oke. Ini di dalam pengantin ini lagi ngapain nih kalau boleh tahu? Ini dia itu nganu air tuh. Air apa, Ibu? Air yang direbus tadi nih. Ada ramuan khusus di air itu? Ada. Ya, Akar wangi. Akar wangi. Fungsinya untuk apa, Bu? Ini yang menaikkan harumnya itu. Oh, ini. Ini daun jeruk purut ya, Bu ya? Iya. Oke. Ini Pandan serai wangi. serai wangi. Bedanya dengan serai biasa? Lain. Beda ya? Ya beda. Oke. Kalau ini apa, Bu? Ini namanya daun nilam. Ini yang namanya daun nilam. Iya. Lalu ini Ini kayu-kayuan. kayu ini namanya ganti, masui, pucuk ini. Ini daun ini. Ini. Jadi ini namanya 3 macam ini, pucuk, ganti, masui. Pucuk, ganti, masui. Ini daun pandan. Daun pandan. Oke, semua ini direbus. Direbus Dalam periuk tadi. Iya. Atau wadah baru setelah itu kasih air. Terus ditutup dengan daun pisang. Diikat dengan tali rapia. Diikat erat-erat ya, Bu ya. Iya, jangan sampai ini aromanya keluar. Ya, uapnya keluar. Baru dicarikan tutupnya lagi, udah. Baru nanti di dalam pengantin membuka. Baru ya, membuka. Ini ya, diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk. Jadi harumnya itu keluar untuk pengantin di dalam ini. Oke, luar biasa. Cukup banyak ya, Bu ya. Ini mudah ditemui di pasaran. Ini sih mudah, cuman yang susah mencarinya ini. Akar wangi. Susah carinya. Susah, ya? Kalau ini sih ada. Kalau ini sih ada yang mudah. Dapatnya di mana ini, Bu? Di sana di toko Harap. Ada ya. Ada. Oh. Tapi memang agak sulit menemukan. Susah cari. Ini setelah ini akan melalui proses apa lagi, Bu? Luluran ya? Ya, luluran. Kalau boleh tahu ini betangas ini selain fungsinya untuk supaya lebih segar, ada makna lain nggak, Bu? Betangas? Ada juga ngeringat supaya badan kita tuh ringan, lebih segar ya, Bu? Lebih segar. Biasa juga kalau orang tuh sehat, ada lemak-lemak tuh turun. Dia kena air panas tuh, air hangat tuh, dia uap gitu kan. Berarti bentuknya seperti sauna ya, Bu? Iya. Ini berapa lama proses calon pengantin harus berada di dalam ini, Bu? Tergantung.
Kalau airnya udah dingin, dia udah selesai. Oh, sudah selesai, baru dilanjutkan dengan luluran. Iya. Nah, itu pemirsa proses yang harus dilalui. Di dalam sini ada calon pengantin yang sedang melakukan proses sauna secara tradisional yang juga tadi sudah disiapkan oleh ramuan-ramuannya yang sudah disiapkan oleh Ibu Aisyani ya. Dan kita akan lihat apakah nanti setelah ini pengantin, efek apa yang akan ditimbulkan dari pengantin, kita akan lihat bersama-sama. Betangas merupakan bagian dari proses tradisi pernikahan yang dilalui oleh calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria. Tradisi ini bukan sekedar ritual. Terdapat manfaat yang dapat digali dari penerapannya, yakni dapat mengharumkan tubuh, karena dalam prosesi betangas atau mandi sauna ini menggunakan ramuan rebusan rempah-rempah seperti serai wangi, cengkeh, pandan, kayu manis, daun jeruk purut, dan rempah-rempah lainnya. Prosesi ini dilakukan selama 3 hari sebelum hari H atau hari pernikahan. Setelah betangas, proses selanjutnya adalah berinai. Suatu tradisi memberi warna merah pada kuku, telapak tangan, dan jari tangan menjadi wajib bagi tanda pengantin baru. Inai atau dalam bahasa Melayu disebut juga pacar, terbuat dari daun inai atau daun pacar yang telah ditumbuk halus. Kemudian dicampur dengan asam jawa sampai warnanya berubah menjadi kemerahan. Bisa juga menggunakan bahan jadi yang lebih praktis seperti henna. Pengantin pria disambut dengan penuh sukacita. Akad nikah lazimnya dilakukan di rumah calon mempelai wanita pada pagi hari. Bersamaan dengan itu pula, keluarga calon pengantin laki-laki akan membawa barang hantaran berupa uang dan barang atau seperangkat perlengkapan untuk calon mempelai wanita. Ya Ali Zulfikar bin Sufyan, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Lijah Hidayah dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Terima nikahnya Lijah Hidayah anak kandung bapak dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Kita tunjukkan hati kita yang bersyukur. Sanak saudara semua, oh indahnya. Merahnya inai di jari, tanda
kasih dah termatri, ikatan raja sehari. Nanti sudahlah menjelma kini kekayaan abadi. Ya pemirsa, Ragam Kalbar ada lagi yang unik dalam resepsi tradisi pernikahan adat Melayu ini. Kenapa? Karena kalau misalnya khususnya di Kota Pontianak ini resepsinya berlangsung lama, biasanya dimulai pukul 1 hingga pukul 7 malam. Jadi pengantinnya harus berdiri selama beberapa jam, hampir setengah harian penuh begitu ya. Nah, ini di sini juga ada tamu istimewa yaitu Bapak Dewan Pengawas LPP TVRI ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Wah, kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh? Ya, ini mengenai tradisi pengantin ataupun pernikahan adat Melayu begitu ya. Kalau Pak Kabul kan memang bukan orang Melayu, pastinya dengan tradisi ini masih gimana ya? Masih belum tahu banyak nampaknya. Gimana kalau tanggapan dari Pak Kabul sendiri? Atau mungkin dulu pas menikah sama ibu pasti menggunakan Melayu? Saya itu orang dari Jawa aslinya. Saya ini orang Pontianak, asli Pontianak. Jadi kalau untuk adat tradisi saya yang tahu. Kebetulan waktu kami menikah dulu, kebetulan pakai adat Jawa. Oh, adat Jawa. Pas pada saat resepsi. Iya. Saat resepsi itu kita pakai Jawa. Tapi pada saat nikah pakai Melayu. Pakai Melayu. Seperti betul ya Bu ya, seperti misalnya tradisi Betangas, Ibu juga pasti melewati itu, betul. Iya, biar wangi begitu ya aromanya. Wangi kemudian auranya keluar juga. Oh, Bapak juga ikut tradisi tersebut? Itu kan kita dimasukkan semacam tikar ya, terus dikasih uap. Jadi keringatnya keluar banyak sekali. Kayak sauna gitu ya Bu ya, spa sauna, betul. Sauna Melayu. Iya, sauna Melayu. Kalau tanggapannya sendiri, Bapak terkait tradisi pernikahan adat Melayu ini seperti apa Pak Kabul melihatnya? Iya, inilah Indonesia yang beraneka tunggal ika. Masing-masing suku punya tradisi, punya adat masing-masing. Suku Melayu di Pontianak ini punya tradisi adat yang menarik sekali dan patut dilestarikan. Jadi kalau kita ikuti di suku Melayu ini, mulai dari Betangas, kemudian ada lagi air cucur mawar. Iya, cucur mawar. Kemudian lagi ada akad nikah udah biasa. Betul. Nah, itu memang harus dipertahankan dan saya kira ini sesuatu yang sangat positif ya. Jangan sampai anak-anak muda kita terutama tidak tahu lagi tentang hal yang seperti itu. Betul. Kalau Ibu sendiri, tradisi pernikahan seperti apa yang paling disukai? Saya pikir itu adat. Adat itu agak berbeda. Iya. Masing-masing daerah itu ada tradisi. Jadi kalau konsep nasional kan ya biasa. Iya. Tapi kalau tradisional macam-macam dengan adat-adat yang unik. Iya. Jadi semuanya sama ya istimewanya ya. Pasti tiap daerah punya ciri khas masing-masing, termasuk juga Kota Pontianak dengan adat Melayunya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Kabul dan juga Bu Eni. Biasanya, di akhir dari tradisi pernikahan atau perkawinan Melayu Pontianak adalah adanya jamu besan, yaitu pertemuan antara orang tua dan keluarga kedua mempelai. Sudah ada di penghujung acara. Wah, ini harus di tengah-tengah ya. Ya, tentunya pasangan yang berbahagia, kita juga bahagia karena dapat menyajikan informasi mengenai tradisi pengantin Melayu. Dan semoga ini dapat menginspirasi semua pemirsa TVRI dimanapun berada tentang prosesi pengantin Melayu di Kota Pontianak yang beragam dan menjadi salah satu kekayaan yang ada di Indonesia. Baik, katanya kalau misalnya sudah melihat tradisi seperti ini bisa menginspirasi juga
bisa. Mungkin nanti Setiadi kalau misalnya nikah harusnya ya. Oke. Dan tidak terasa ya kita harus undur diri. Saya Setiadi. Dan saya Ayula dari pamit undur diri. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan dan menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.